salam jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Assalamualaikum semuanya teman-teman netizen yang saya banggakan. Terima kasih kalian masih terus setia mengikuti perjalanan episode Ada Apa Hari Ini. Dan besok Idul Adha nih teman-teman. Jadi saya mengajak kalian mengintip aktivitas warga di Pasar Lakesi Parepare. Wow, luar biasa banget ya. Seperti yang kalian lihat teman-teman, pasar jadi tumpah ruah nih. Penjual dan pembeli itu meluber hingga ke jalan-jalan. Nah, para penjualnya memang terlihat penuh perjuangan menawarkan dagangan mereka teman-teman. Dan tentu saja berharap ada yang laku sekedar untuk mendapatkan uang lebaran. Saya sendiri pernah melihat mereka yang datang ke sini tuh dari jam 3 dini hari, kemudian menyiapkan barang dagangannya. Ada yang bahkan harus ngutang angkot, nanti dibayar setelah ada yang laku. Aduh, kasihan banget. Nah, makanya nih teman-teman, rajin-rajinlah membeli barang dagangan mereka ya. Yang paling laris nih teman-teman jelang Lebaran Idul Adha ini tentu saja seperti bumbu dapur nih. Karena kan orang Sulawesi, orang Bugis itu biasanya kalau Lebaran tiba itu, masakannya ya Tuhan enak-enak semua. Hati-hati kolesterol ya. Tidak hanya bumbu dapur sih, kemudian ada juga kulit ketupat, ayam kampung hingga buah-buahan. Pokoknya semua yang berhubungan dengan jamuan Lebaran sekarang ini laku keras di pasaran. Jadi teman-teman, saat ini saya berada di Pasar Lakesi Parepare dan suasana di pasar memang sangat luar biasa ramai. Warga itu sudah berbelanja untuk kebutuhan Lebaran besok yang insya Allah jatuh pada tanggal 20 besok ya. Makanya hari ini masyarakat itu belanja bumbu dapur, belanja ayam kampung. Karena memang ada salah satu tradisi masyarakat Bugis yang istilahnya mewajibkan mereka itu, nggak wajib sih sebenarnya, tapi istilahnya nggak afdol kalau nggak motong ayam kampung ya. Setelah membeli beberapa kulit ketupat dan kebutuhan Lebaran yang lain-lainnya, saya pun kemudian meninggalkan Pasar Lakesi dan melanjutkan perjalanan. Nah, saya kebetulan lewat di depan Pasar Lakesi nih. Kita ketemu dengan petugas dari kepolisian yang sedang melakukan operasi masker. Jadi nih teman-teman, semua pengendara yang lewat sini itu diwajibkan untuk menggunakan masker. Kalau tidak bawa masker, mereka akan diberikan masker gratis dari om polisinya. Baik sekali om polisinya ya, bagi-bagi masker. Setelah mengambil beberapa gambar di tempat ini, perjalanan kemudian saya lanjutkan teman-teman. Dan kali ini saya menuju ke Pelabuhan Nusantara Parepare untuk memantau arus mudik Lebaran H-1. Tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare, saya kaget banget nih teman-teman. Asli. Ternyata meski dihimbau untuk tidak mudik, sepertinya panggilan jiwa menuju kampung halaman itu belum bisa mengalahkan si pandemi nih. Ribuan penumpang dari beberapa kota di Kalimantan itu tumpah ruah di Pelabuhan Nusantara Parepare. Wow. Terlihat di pelabuhan ini teman-teman, petugas bahkan sangat kewalahan untuk mengurai penumpang agar tetap bisa menjaga jarak. Ya karena memang sih jumlahnya luar biasa banget loh ya, asli luar biasa. Seperti saat pulang kampung di waktu yang normal tanpa pandemi, ini banyak banget, asli. Jadi saat ini saya berada di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan, di mana di pelabuhan ini baru saja tiba kapal Prinso ya, yang mengangkut penumpang dari beberapa daerah di Kalimantan. Dan bisa kita lihat saat ini arus mudik memang tetap
artinya meskipun ada himbauan untuk tidak mudik. Dan sekarang ini bisa kita lihat di belakang teman-teman, suasana di pelabuhan memang cukup ramai. Nah teman-teman, kebetulan kita ketemu sama Pak Kapolsek nih, Kapolsek Pelabuhan untuk kawasan Pelabuhan Nusantara ini. Nah mari kita tanya-tanya. Penumpang hari ini tiba di Parepare, itu kami dari Polsek Pelabuhan tetap melakukan pemeriksaan ketat terhadap penumpang yang dari Kalimantan. Namun tetap kita melaksanakan protokol kesehatan. Setelah mengambil banyak sudut gambar yang berbeda di Pelabuhan Nusantara ini, saya kemudian melanjutkan petualangan hari ini teman-teman. Dan kali ini menuju ke lokasi vaksinasi massal yang digelar Polres Parepare. Bisa kalian lihat teman-teman, kegiatan vaksinasi yang digelar Polres Parepare ini memang sudah berlangsung beberapa hari sih, dan sepertinya petugas memang berusaha keras untuk membuat antrian dan suasana di tempat vaksin itu tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan. Jadi jaga jarak, kemudian juga wajib menggunakan masker tentunya. Teman-teman, sementara asik mengambil gambar nih, tiba-tiba ada Spider-Man yang muncul di lokasi vaksin. Mau ngapain dia ya? Avengers datang ke sini nih. Setelah mengikuti gerak-gerik Spider-Man ini, ternyata dia ingin melakukan vaksin juga nih teman-teman. Dan katanya sih dia sengaja datang untuk ikut mengajak masyarakat agar bisa divaksin, agar kondisi negara kita ini bisa segera membaik loh, seperti sejumlah negara yang berhasil move on dari pandemi. Nah, ayolah, marilah kita vaksin supaya semuanya bisa beres ini. Tensinya ya terjadi karena ini ajakan untuk teman-teman yang lain, karena kita tahu bahwa banyak hoax yang beredar tentang vaksin ini, ada yang mengatakan berbahaya banget dan segala macamnya. Dan mungkin dengan cara seperti ini saya bisa mengajak yang lain, superhero aja ikut vaksin kan, masa kalian yang nggak ikut vaksin juga, karena ini kan untuk keselamatan kita juga, agar Indonesia bisa segera terbebas dari pandemi ini. Ya, rasanya setelah menerima vaksin pertama seperti apa?
biasa aja sih sebenarnya, nggak ada apa, cuma agak panas sedikit setelah disuntik itu aja. Ada kalau misalnya gejala-gejala setelah disuntik ini ya kayak sepertinya aman aja, nggak ada masalah. Nah, untuk adik-adik jangan lupa kalau misalnya kalian di rumah itu tetap jaga kesehatan. Kalau diajak ibu jalan-jalan itu pakai masker ya, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, jaga kebersihan, vaksin. Setelah melihat Spider-Man-nya divaksin, kemudian foto-foto dengan penggemarnya, saya pun kemudian melanjutkan perjalanan dengan Spider-Man. Dan kali ini kembali dengan kampanye satu kantung sampah setiap hari selama setahun. Halo semuanya, salam jumpa, ketemu lagi kita hari ini. Dan seperti biasa kita akan mengumpulkan satu kantung sampah setiap hari selama 1 tahun. Dan kali ini kita gak turun ke laut dulu ya. Kenapa? Karena tadi habis vaksin kita. Habis vaksin disuruh jangan banyak bergerak dulu, karena emang agak sedikit lemes sih. Makanya kita di sekitar halaman belakang sini untuk membersihkan sampah. Lumayan juga sampahnya sebenarnya ya. Oke, langsung aja. Teman-teman, sampah-sampah di sekitar rumah itu memang juga menjadi momok yang luar biasa ya kalau misalnya kita tidak menanganinya dengan baik. Makanya kalau misalnya di dekat rumah itu nggak ada tempat sampah, yuk bikin Terima kasih telah membantu kita dengan membagikan postingan ini, membagikan kampanye ini ke media sosial kalian, karena itu sangat membantu kita dalam proses kampanye bersih lingkungan. Terima kasih, salam jumpa. Setelah kampanye kelar, saya pun kemudian melanjutkan perjalanan teman-teman. Dan kali ini di malam hari saya akan berbelanja untuk kebutuhan lebaran besok. Dan pilihan saya kali ini adalah Tree Collection. Teman-teman, tempat ini sepertinya sudah diserbu pelanggannya nih. Tentu saja selalu ramai sih teman-teman, karena tempat ini adalah salah satu tempat belanja pakaian dengan harga murah, tapi tentu saja dengan kualitasnya kece banget. Barang impornya juga banyak loh. Meski harganya sedikit high, tapi tentu saja itu sepadan dengan kualitasnya. Nah, meski kalau dipikir-pikir harga barang impornya itu sebenarnya juga sangat murah loh teman-teman. Jadi ya bisa lah. Selain ada pakaian dewasa, di tempat ini juga ada Tree Kids. Nah, kalau yang ini memang khusus buat anak-anak dan koleksinya sangat luar biasa juga. Karena sepertinya pemilik butik ini tahu keinginan pelanggannya ya. Yang tentu saja pelanggannya itu tidak ingin mendapatkan barang yang sudah dimiliki oleh banyak orang atau orang kebanyakan yang ke pasar ada samanya, ke mall ada samanya, ke warkop ada samanya juga. Keren-keren nih. Baik kawan-kawan luar biasa, sepertinya untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada kanal ini. Sampai ketemu besok dan salam jumpa.